Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Naila Salsabila, tapi aku biasa dipanggil Nela. Aku lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada hari Kamis 9 Agustus 2007. Sekarang aku berusia 18 tahun dan aku adalah mahasiswi baru program studi kimia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku punya adik laki-laki bernama Zabdan Afandi yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 3 SMP. Dan adik perempuanku bernama Azalea Holikozahin yang masih kelas 4 SD. Ayahku bernama Ujang Sukandar, berasal dari Cilacap. Dan mamaku adalah Imratu Zakiyah yang berasal dari Pekalongan. Sekarang kami tinggal di Bekasi, Jawa Barat, kota yang sudah seperti rumah kedua bagi kami. Ketika aku baru lahir, keluarga kecil kami masih tinggal di Pekalongan selama 2 bulan. Karena aku cucu pertama di keluarga mama, Mbah Uti. Begitu aku memanggil nenekku, sangat antusias membantu mama merawat bayi mungil bernama Naila Salsabila. Setiap tangisan kecilku disambut dengan senyum hangat beliau. Tapi 2 bulan kemudian kami pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Buaran, karena ayah dan mama bekerja di sana. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil tapi sangat nyaman. Setiap pagi, ayah dan mama berangkat kerja dan aku dititipkan pada ibu asuhku. Tapi setiap sore, mereka selalu menepati janji mengajakku bermain di time zone. Hampir setiap hari kami ke sana karena kontrakan kami memang dekat dengan mall. Bisa dibilang, masa kecilku penuh warna, penuh tawa, dan penuh mainan. Saat usiaku 3 tahun, kami pindah ke Bekasi dan sampai sekarang kami menetap di sana. Di usiaku yang menginjak 4,5 tahun, aku mulai masuk TK di RA Halusna, sekolah kecil di dekat rumah. Dari sebelum aku masuk TK, mama udah ngajarin aku banyak hal, membaca, menulis, menghitung. Makanya pas TK aku cuma setahun. Dan pada tahun itu juga lahirlah adikku, Zabdan Afandi. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan menjadi kakak. Masih kecil tapi sudah belajar tanggung jawab. Aku itu anaknya aktif, suka berlari, bermain, dan paling senang kalau diajak berfoto. Pokoknya aku merasa seperti putri kecil di rumah. Di TK aku sering ikut lomba-lomba, menari, bernyanyi, mewarnai, dan membacakan puisi. Kadang menang, kadang enggak. Tapi aku selalu semangat karena aku suka tampil dan belajar hal baru. Setelah lulus TK, aku melanjutkan pendidikan aku di SDIT Taufikur Rahman. Soalnya ayah sama mama maunya aku sekolah Islam. Disinilah aku belajar banyak hal, gak hanya pelajaran umum, tapi juga ilmu agama dan juga tahfiz Al-Quran. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, kami sholat duha bersama, kemudian mengaji, lalu memulai pelajaran lain. Di sekolah SD ku, aku ikut beberapa ekstrakurikuler seperti taekwondo, marawis, dan sastra Indonesia. Aku juga sangat suka pramuka, sampai sering ikut perkemahan sekolah. Kalau di kelas, aku termasuk murid yang aktif. Tapi ada satu pelajaran yang aku kurang suka, soalnya bikin ngantuk. Namanya sejarah. Tapi kalau pelajaran matematika, aku paling semangat. 6 tahun di SD, penuh dengan kisah seru. Ada tawa, tangis, ada sahabat-sahabat terbaik yang sampai sekarang masih sering aku ingat. Akhirnya, aku lulus dengan nilai yang memuaskan dan siap melangkah ke dunia baru. Setelah lulus SD, aku memutuskan untuk melanjutkan ke pondok pesantren Darussalam Kasomalang, Subang. Awalnya aku ragu, apakah aku akan betah di pesantren? Tapi ayah sama mama selalu menjadi penyemangatku. Tanggal 18 Juli 2019, hari pertama aku masuk pesantren. Awalnya biasa aja, tapi seminggu kemudian aku mulai merasa sedih. Satu persatu temanku sudah dijenguk oleh orang tuanya, sedangkan aku belum, karena jarak Subang dan Bekasi cukup jauh. Tapi ketika akhirnya ayah dan mama datang di minggu kedua, rasanya semua lelah dan rinduku itu terbayar.
Minggu-minggu berikutnya aku mulai terbiasa. Aku menemukan banyak teman baru, belajar mandiri, dan mulai mencintai kehidupan pesantren. Kami dididik untuk cerdas dan berakhlak. Meskipun banyak aturan yang harus dijalani, kadang capek, mengeluh, tapi semua itu sangat mendidikku untuk kuat dan sabar. Saat masuk jenjang aliyah, aku semakin banyak belajar tentang tanggung jawab. Aku mulai ikut kepanitiaan, jadi pembimbing kamar, bahkan dipercaya menjadi pengurus pondok. Dari situ aku benar-benar belajar bagaimana mengatur waktu antara belajar, tanggung jawab organisasi, dan membantu teman-teman. Di pondokku, aku juga dipercaya menjadi koordinator pramuka bagian latihan di lapangan. Pramuka sudah menjadi bagianku dari sejak SD. Dan di pesantren aku semakin jatuh cinta pada kegiatan ini. Rasanya bangga sekali menjadi bagian dari setiap acara. Dari lomba, latihan, sampai kegiatan besar pesantren. Kelas 3 aliyah menjadi masa paling menentukan. Kami fokus belajar untuk ujian akhir dan persiapan kuliah. Aku sempat ikut OSN dan KSM tingkat Kabupaten Subang, terutama di bidang kimia, pelajaran yang paling aku sukai. Dari situ, aku mantap, aku ingin kuliah di jurusan kimia murni. Awalnya aku mencoba lewat SNBP, tapi takdir berkata lain, aku belum lolos. Sedih iya, tapi aku gak mau berhenti di situ. Aku terus belajar dan mencoba untuk jalur SNBT. Dan alhamdulillah, akhirnya aku lolos di S1 Kimia Murni UIN Jakarta. Walau tidak se-excited seperti pengumuman SNBP, tapi rasanya campur aduk antara senang, haru, dan bangga. Setelah itu, aku bisa fokus ke ujian akhir pesantren. Hari yudisium tiba, suasananya penuh haru. 6 tahun perjuangan akhirnya selesai. Tawa, tangis, dan kenangan di pondok, semuanya akan selalu aku ingat. Kini, aku memulai bab baru dalam hidupku, yaitu menjadi mahasiswa. Awal perkuliahan dimulai dengan acara Gama, di mana aku pertama kali bertemu teman-teman baru yang seru dan menyenangkan. Lalu berlanjut ke acara PBHK, kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Dari sana aku belajar banyak hal tentang lingkungan kampus, teman-teman lintas prodi, dan arti kebersamaan. Sekarang aku adalah bagian dari mahasiswa kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Harapanku ke depan, aku ingin menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, bisa membanggakan orang tua, dan lulus tepat waktu dan hasil terbaik. Semua perjalanan ini mengajarkanku satu hal, bahwa setiap langkah, sekecil apapun itu, punya arti besar dalam membentuk siapa diriku hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan kisah hidupku. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dan doa tidak pernah sia-sia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.